Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan pelajaran kimia. Sekarang kita belajar tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi di situ merupakan pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi, identitas, dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia. Dalam persamaan reaksi merupakan proses perubahan kimia atau reaksi kimia yang sebelumnya sudah kita pelajari adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Maka pada perubahan kimia dapat kita tulis dalam bentuk persamaan reaksi. Persamaan reaksi dapat juga kita katakan sebagai proses yang mengubah komposisi molekul suatu zat yang menata ulang atom-atom atau kelompok atom tanpa mengubah struktur inti atom tersebut sehingga terbentuk zat yang baru. Contohnya, kita reaksikan unsur karbon dan gas oksigen membentuk senyawa baru gas CO2. Di situ dapat kita lihat yang kita reaksikan hanya ada dua macam unsur, karbon dan oksigen. Maka senyawa yang baru juga hanya ada dua unsur tersebut. CO2 hanya terdiri dari C dan O. Itulah yang kita sebut dengan penataan ulang. Dalam persamaan reaksi kimia, kalian nanti akan dikenalkan dengan istilah reaktan dan produk. Reaktan itu semua zat yang kita reaksikan berada di sebelah kiri anak panah. Pada contoh tersebut, gas C2H2 dan gas O2 itu kita sebut sebagai reaktan. Sedangkan produk semua zat yang dihasilkan. Di persamaan reaksi tersebut terbentuk gas CO2 dan H2O. Itu kita sebut sebagai produk. Produk cirinya terletak di sebelah kanan anak panah dari suatu persamaan reaksi kimia. Dalam persamaan reaksi kimia, nanti ada informasi juga yang harus dituliskan tapi dalam bentuk indeks. Indeks itu tulisan dalam kurung tapi lebih kecil, agak ke bawah sedikit. Wujud zat dari yang kita reaksikan dan produk yang kita hasilkan. Nanti kalau zatnya itu dalam bentuk padat itu solid, indeksnya kita tulis S, cair liquid itu L, gas itu G, larutan dalam air itu AQ. Bila kita terapkan dalam persamaan reaksi di atas, C2H2 itu gas berarti G indeksnya, O2 itu wujudnya gas juga G, CO2 yang kita hasilkan juga gas, kita tulis G, H2O juga dalam bentuk uap air juga G. Jadi dalam persamaan reaksi di atas kebetulan wujud zatnya adalah gas semua. Dalam contoh tersebut belum saya tuliskan dalam bentuk indeks. Untuk penyelesaian soal selanjutnya nanti kita terapkan. Itu hanya kita belajar tentang reaktan dan produk. Aturan menuliskan persamaan reaksi kimia. Kita menuliskan persamaan reaksi kimia itu tidak ngawur ya, harus ada aturannya. Pertama, menuliskan persamaan reaksi dalam bentuk lambang unsur atau dalam bentuk rumus kimia. Artinya,
Senyawa atau zat yang kita reaksikan itu ditulis dalam bentuk lambang unsur, bukan dalam bentuk kata-kata atau lambang yang dalam bahasa Indonesia. Kedua, menerjemahkan persamaan kata-kata ke dalam persamaan rumus kimia dari masing-masing zat yang ikut dalam reaksi berikut dengan keterangan wujudnya yang kita tulis dalam bentuk indeks. Misalnya, logam besi kita reaksikan dengan asam sulfat. Itu tidak kita tulis besi ditambah asam sulfat, tapi kita tulis lambang dari unsur besi itu apa. Terus rumus kimia dari asam sulfat itu apa. Itu yang kita tuliskan dalam persamaan reaksi kimia. Ketiga, menyetarakan persamaan dengan memberi koefisien yang sesuai. Ini kalau persamaannya belum setara. Inti dari persamaan reaksi itu adalah setara ya, seimbang. Jumlahnya antara unsur yang di sebelah kiri dan unsur sebelah kanan. Jumlahnya itu sama. Karena dalam persamaan reaksi berlaku hukum kekekalan massa, istilahnya juga kita sebut dengan hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk menyamakannya nanti kita beri angka itu istilahnya koefisien. Sama yang bagaimana sih Bu? Jadi artinya gini, kalau sebelum reaksi jumlah atom C itu ada 2, maka produknya jumlahnya juga harus ada 2. Nanti kita terapkan pada contoh soal, jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Metode yang kita gunakan untuk penyetaraan reaksi ini ada 2. Satu metode langsung. Di sini kita dahulukan penyetaraannya unsur logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Kedua, metode abjad atau pemisalan. Koefisien kita misalkan dengan abjad terlebih dahulu. Biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi yang lebih rumit. Contoh soal. Coba selesaikan soal di bawah ini. Senyawa aluminium oksida direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan air. Coba selesaikan dalam persamaan reaksinya. Kedua, setarakan persamaan reaksinya dengan cara langsung. Yang ketiga, setarakan persamaan reaksi kimianya dengan cara tidak langsung. Penyelesaiannya, untuk persamaan reaksi aluminium oksida itu rumus kimianya Al2O3. Bentuknya padat, kita tulis dalam kurung ya, S indeks di bawah. Direaksikan dengan asam klorida. Asam klorida itu rumus kimianya HCl. Dalam bentuk larutan, maka wujud zat indeksnya kita tulis Aq. Menghasilkan produk aluminium klorida. Rumus kimianya AlCl3 juga dalam bentuk larutan dan menghasilkan senyawa lain yaitu air H2O dalam bentuk cair. Secara umum, persamaan reaksi yang sudah kita tuliskan itu belum setara. Maka untuk menyetarakan reaksinya, yang kedua kita tempuh dengan cara langsung. Perhatikan terlebih dahulu ya, kenapa kok harus kita setarakan. Coba lihat jumlah atom aluminium, sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, berarti belum setara. Unsur oksigen,
Sebelah kiri ada 3 atom, sebelah kanan ada 1 atom, juga belum setara atau belum sama. Unsur hidrogen sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2 atom, juga belum setara. Selanjutnya, unsur klorida sebelah kiri atau sebelum bereaksi ada 1 atom dan setelah bereaksi ada 3 atom Cl. Maka persamaan reaksi ini perlu kita setarakan. Untuk menyetarakannya, kamu cari terlebih dahulu masing-masing unsur itu mana yang termasuk unsur logam, unsur non-logam, hidrogen, dan oksigen. Bila kita perhatikan, maka yang termasuk unsur logam adalah Al atau aluminium. Yang termasuk unsur non-logam adalah Cl atau klorida. Unsur hidrogen juga ada dan unsur oksigen juga ada dalam persamaan reaksi tersebut. Kamu tulis semua terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu yang termasuk unsur logam. Sekali lagi anak-anak, yang kita setarakan terlebih dahulu dengan cara langsung ini adalah unsur yang termasuk unsur logam sebagai langkah awal. Perhatikan, untuk unsur aluminium sebelah kiri atau sebelum bereaksi ada 2 atom. Setelah bereaksi ada 1 atom. Sehingga supaya sama atau setara, yang 1 atom supaya sama dengan 2, maka kita kalikan dengan 2. Sehingga koefisien untuk senyawa AlCl3 adalah 2. Kalian masukkan ke dalam persamaan reaksinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita setarakan unsur non-logam yang sebelumnya sudah kalian tulis. Non-logam di sini yang termasuk adalah Cl atau klor. Perhatikan, di sebelah kiri ada 1 atom. Sedangkan di sebelah kanan ada 6 atom. 6 itu dari 2 koefisien kita kalikan 3, indeksnya Cl itu 6 atom. Supaya di sebelah kiri ada 6 atom sama dengan yang di sebelah kanan, maka 1 kali berapa supaya sama dengan 6? Maka kita kalikan dengan 6 sehingga 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, 6 ini termasuk koefisien untuk senyawa HCl. Kalian masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Mohon maaf, di slide PowerPoint itu tertulis sebelah kanan itu seharusnya, maka sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita kalikan 6 dalam kurung 1 kali 6 sama dengan 6. Penyetaraan untuk unsur non-logam dan logam sudah kita selesaikan. Lanjut untuk unsur hidrogen. Perhatikan, sebelah kiri ada 6 atom, sedangkan di sebelah kanan ada 2 atom. Supaya ada 6, maka 2 kali berapa supaya 6? Anak-anak, kita kalikan dengan 3. Sehingga koefisien untuk H2O adalah 3. Kalian masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Terakhir, kita setarakan untuk unsur oksigen. Di sebelah kiri ada 3 atom dan di sebelah kanan juga ada 3 atom. Maka persamaan reaksi tersebut sudah setara. Sehingga
Persamaan reaksi di atas, masing-masing koefisien per senyawa adalah untuk Al2O3 1. 1 ini tidak kita tulis 1 gitu ya. Sudah tidak usah ditulis, itu sudah mewakili 1. Untuk HCl6, sedangkan untuk AlCl3 ada 2 koefisiennya. Untuk H2O3, itulah menyelesaikan persamaan reaksi secara langsung. Kalian pelajari berulang-ulang dan latihan dengan contoh soal yang berbeda supaya kalian terlatih dan bisa. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan reaksi kimia dengan cara tidak langsung atau pemisalan. Terlebih dahulu kalian tulis persamaan reaksinya. Untuk soal di atas kan sudah ya. Al2O3 kita reaksikan dengan HCl menghasilkan AlCl3 dan H2O. Tulis terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai pemisalan masing-masing koefisien kita tulis dengan abjad A, B, C, D karena ada 4 senyawa ya. A untuk senyawa Al2O3, B untuk senyawa HCl, C di depan AlCl3, D di depan H2O. Kalau sudah, sekarang tulis unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut. Ada aluminium, lambangnya Al, ada unsur Cl, ada unsur H, ada unsur O. Ditulis masing-masing unsur ya. Kalau sudah, Al ya, sama seperti di atas atau sebelumnya, yang kita dahulukan adalah untuk persamaan reaksi yang untuk logam. Al di sebelah kiri ada 2, maka 2 kali A. Kita tulis dalam persamaan matematikanya 2A sama dengan, kalau sudah sampai anak panah tidak ada unsur Al lagi, kita tulis sama dengan, maka 2A yang sebelah kanan Al ada 1, maka 1 kali C kita tulis C, sehingga persamaannya 2A sama dengan C. Lanjut untuk unsur Cl. Cl sebelah kiri ada 1 kali B adalah B. Setelah itu tidak ada Cl lagi, maka sama dengan sebelah kanan ada 3 kali C, maka 3C. Kita tulis B sama dengan 3C. Selanjutnya unsur hidrogen. Sebelah kiri ada 1, maka 1 kali B sama dengan B. B tidak ada lagi unsur hidrogen, sama dengan sebelah kanan ada 2 untuk hidrogen, maka 2 kita kalikan D, maka 2D, sehingga persamaannya B sama dengan 2D. Terakhir oksigen, di sebelah kiri ada 3, maka 3 kali A 3A. Di sebelah kanan ada 1 kali D adalah D, maka 3A sama dengan D. Supaya muncul angka, maka kita umpamakan atau kita misalkan. Pertama untuk A kita misalkan 1. Boleh kamu buat 2, 3, atau 4, tapi terlebih dahulu kita mulai dari angka yang kecil ya, angka 1. A sama dengan 1, kamu kotaki, diberi kotak. Selanjutnya Al itu karena A ada pada Al, terlebih dahulu kita selesaikan persamaan 2A sama dengan C. Maka 2A sama dengan C kalian tulis, lalu kalian masukkan A kan kita misalkan dengan 1, berarti 2 buka kurung 1 sama dengan C, sehingga 2 kali 1 sama dengan C, sehingga C ketemu
2. Kamu beri kotak lagi supaya enak. Kita lanjutkan untuk CL. CL persamaannya B sama dengan 3C. Jadi kalau memasukkan atau menyelesaikan persamaan matematika, kamu cari yang sudah ketemu, kan yang sudah ketemu C dan A. Berarti untuk mencari B, kan C-nya sudah kita ketahui, maka B sama dengan 3C, maka B 3, C-nya sudah kita ketemukan 2 kan, maka kita tulis 2. Maka B sama dengan 3 kali 2, sehingga B kita selesaikan atau kita temukan nilainya adalah 6. Diberi kotak lagi ya. Terakhir H. H persamaan reaksinya adalah B sama dengan 2D. Karena di sini tujuannya kita ingin menemukan nilai dari D, maka B sama dengan 2D, B-nya kan sudah kita temukan 6, maka 6 sama dengan 2D. Supaya ketemu D-nya, maka 6 kita bagi 2, itu cara penyelesaian secara matematika. Sehingga nilai D kita temukan 6 dibagi 2, sehingga D-nya ketemu 3. Kamu beri kotak kembali ya. Sehingga masing-masing koefisien sudah ketemu berapa angka untuk koefisiennya. A, B, C, D. A1, B-nya 6, C-nya 2, D-nya 3. Semuanya itu kamu masukkan ke persamaan reaksinya. Sehingga koefisien untuk Al2O3 1, HCl6, AlCl3 2, dan H2O adalah 3. Bila kita perhatikan, baik menyelesaikan persamaan reaksi secara langsung atau tidak langsung yang pakai pemisalan tadi, persamaan reaksinya untuk masing-masing koefisien harganya atau nilainya adalah sama, 1, 6, 2, dan 3. Terima kasih. Demikianlah anak-anak cara menyetarakan persamaan reaksi. Kalian putar berulang-ulang video ini supaya paham. Bila belum paham, boleh bertanya via telepon atau via WhatsApp ke saya. Bisa tanya ke wali kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses selalu.